Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah aku masih bisa dikasih kesempatan buat upload video dan sharing lagi kegiatan aku hari ini di rumah kontrakan yang baru. Jadi tadi pagi tuh aku pergi belanja mingguan ya. Jadi karena ini udah jadwalnya belanja mingguan. Jadi dan kebetulan juga Pak Su lagi ada di rumah, makanya langsung gercep buat belanja mingguan. Jadi karena ada yang bisa jagain anak-anak. Nah sebelum aku bongkar belanjaannya, aku mau beresin cucian piring yang udah aku cuci tadi pagi, yang kita pakai buat sarapan. Jadi kali ini aku belanja mingguannya di pasar yang mungkin baru aku datengin ya, karena aku juga baru tahu dan kebetulan juga deket banget sama rumah kontrakan aku yang sekarang. Dan ternyata di sana itu semuanya murah. Terus juga enak banget ya buat milih karena banyak banget pilihannya. Terus kita nggak perlu naik-naik kayak di pasar-pasar sebelumnya itu kan agak naik-naik gitu ya. Jadi kalau pasar yang ini tuh aman. Terus juga kita bisa milih atau bisa ngelihat dari kejauhan kita mau pergi kemana. Terus juga kalau bagian ayam, ikan itu di satu tempat, di bagian sayur-sayuran itu juga di satu tempat. Jadi itu menurut aku mempermudah banget ya. Alhamdulillah tadi pagi sebelum pergi ke pasar aku sempetin buat masak dulu. Jadi Pak Sutu request bikin telur mata sapi balado. Sebenarnya itu simple banget ya, tapi alhamdulillah Pak Su tuh enak, suka banget ya sama masakan yang kayak gitu. Makanya ini aku langsung gercep aja buat masak nasi karena ini udah bentar lagi mau waktu makan siang. Karena tadi abis dari pasar itu kita keliling dulu sebentar, kayak nyari beberapa kebutuhan untuk rumah ini ya. Jadi masih ada beberapa yang perlu ditambahin atau mungkin mau diganti kayak gitu-gitu. Nah, jadi tadi habis dari pasar kita keliling dulu sebentar. By the way, buat mams yang baru ketemu channel aku mau ngucapin terima kasih banyak ya. Dan buat mam yang balik lagi nonton channel aku ngucapin juga terima kasih banyak. Buat mam yang baru ketemu channel aku mau ngucapin salam kenal. Aku Putri, ibu rumah tangga yang punya 2 anak yang tinggal merantau di Pulau Bali. Bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi waktu aku update video. Harusnya di minggu ini aku udah update tentang video tentang budgeting. Cuman karena video ini udah beberapa hari aku upload dan sayangnya kalau misalnya dilangkauin gitu, makanya aku edit dulu video yang ini. Dan insya Allah 2 hari lagi atau ya 2 hari lagi bakal aku upload video tentang budgeting. Nah karena nasinya udah masak, langsung aja kita bongkar belanjaannya. Nah di sini tuh aku baru sadar ya setelah tadi aku sambil ngedit tuh kelihatan karena cahaya matahari tuh terang redup gitu. Padahal aku udah hidupin lampu, tapi karena cahayanya memang langsung masuk ke dalam rumah, jadi kayak redup terus tiba-tiba nanti terang terus nanti tiba-tiba redup lagi gitu. Jangan harap dimaklumin gitu ya mam ya. Ini salah satu alasan aku milih rumah ini. Kenapa? Karena aku tuh paling suka rumah yang banyak banget jendelanya, apalagi kalau misalnya cahaya matahari itu masuk tanpa halangan gitu ya. Jadi pokoknya cahaya matahari tuh masuknya tuh gampang aja. Pokoknya enak aja gitu kalau misalnya ada cahaya matahari yang masuk langsung ke dalam rumah. Walaupun sebenarnya kalau misalnya siang hari itu lumayan agak panas ya, tapi nggak panas-panas banget karena kita juga kalau lagi sambil nonton gitu, aku selalu nyalain kipas atau aku bukain pintu di bagian belakang. Tapi mungkin pintu depan aku nggak buka ya, karena kan nggak enak juga kalau misalnya terlalu ke expose keluar karena aku langsung pakai kaca bening gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki mungkin aku bakal makeover atau mungkin bakal aku tutupin biar nggak begitu kelihatan dari luar. Nah ini aku udah selesai bersihin cabai rawitnya atau cabai setannya itu ya. Nah ini kemarin itu anak-anak itu bikin suhu kulkas itu tinggi banget. Jadi harusnya itu di angka 2 dan anak-anak bikin itu di angka 6. Jadi semua sayur-sayur aku itu jadi beku.
dan aku gak langsung nggak keluarin dulu ya gitu ya. Ternyata karena aku diamin di dalam kulkas dan itu tuh semua sayurnya jadi lembek dan itu harus dibuang karena udah nggak bisa dipakai. Kalau kan udah dipakai itu kayak udah nggak enak gitu, makanya deh ya udah deh aku bilang sama Pak Su juga udah nggak apa-apa dibuang aja. Nah ini contohnya, tomatku sudah lunak, buncisnya juga belum dipakai, malah udah lunak kayak gini. Itu nggak enak loh dipakai atau mau diolah lagi tuh bingung mau diapain. Sambil temenin aku beresin belanjaan mingguan, aku sekalian juga mau sharing sedikit bagaimana cara aku mengatur keuangan hidup di kota besar. Untuk sebagian orang, hidup di kota besar itu mungkin sebuah kebanggaan ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin ada juga orang yang nggak tahu bahwa hidup di kota besar itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Nah, apalagi nih aku tinggal di Bali itu, mungkin untuk makanan atau biaya makan gitu ya, itu nggak terlalu mahal. Cuman untuk biaya tempat tinggal, transportasi, bahkan mungkin kayak entertainment itu juga lumayan ya harganya. Jadi aku bakal ngasih tips buat moms dan bunda-bunda mungkin nanti suatu saat ngalamin yang kayak aku alami sekarang, atau mungkin suatu saat nanti pindah ke kota besar. Dan sini deh aku kasih tahu tipsnya biar tetap bisa mengatur keuangan dan tetap bisa nabung. Yang pertama, buat anggaran dengan teliti. Nah, di sini moms dan bunda-bunda harus buat anggaran dengan tepat, termasuk sewa rumah, listrik, air, dan cicilan. Dan jangan lupa juga buat anggaran untuk makan, transportasi, dan bahkan juga untuk hiburan. Gak jarang ya kita di kota besar itu memilih untuk tetap ngontrak atau mungkin ngekos, bahkan menyewa satu tempat untuk kita tempat tinggal. Nah, di Bali terutama, di Bali itu sewa rumah itu bener-bener harganya tuh lumayan banget ya. Tapi karena kita butuh ya kita harus tetap menyisihkan uang untuk biaya ngontrak ini. Nah di sini tuh makanya tadi aku bilang tetap harus bikin anggaran biar semuanya itu tertata dengan rapi. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan utama. Nah dalam situasi ini biaya hidup yang makin meningkat, penting untuk membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Tetap prioritaskan kebutuhan utama seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Hindari membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Di aku sendiri ini sering banget ya terjadi. Jadi aku tuh kayak sekarang aku tinggal di kontrakan yang baru, itu kayak ada beberapa barang di rumah ini yang mungkin yang udah harus diganti. Nah itu tuh aku harus mikirin banget kalau misalnya aku beli barang ini itu butuh banget gak sih, atau mungkin kalau misalnya aku gak beli barang ini fungsi dari barang ini tetap jalan gak. Nah itu aku harus pikirin banget sebelum aku membeli suatu barang untuk kebutuhan di rumah ini. Yang ketiga, biasakan untuk masak sendiri. Nah ini adalah salah satu tips yang sangat membantu kita ya mam yang tinggal di kota besar itu untuk dapat mengatur keuangan. Karena apa? Perbandingan untuk membeli makan lebih kurang 60.000 satu hari dengan kita belanja mingguan yang mungkin cuman 300.000. Jauh banget ya perbedaannya. Nanti mam boleh hitung deh sendiri. Satu hari 60.000, seminggu 6 kali 7 udah berapa ya kan? Terus kalau misalnya ini baru satu orang, nah kayak aku ada 4 orang, bayangin dong ya berapa satu hari yang harus aku habiskan untuk cuma untuk beli makan. Nah jadi makanya aku lebih sering untuk masak sendiri, karena memang itu salah satu cara agar aku bisa tetap berhemat dan mengatur keuangan aku selama 1 bulan untuk hidup di kota besar. Yang keempat, penuhi kebutuhan di pasar tradisional. Nah kayak sekarang ya kan kebanyakan orang itu kayak pengen belanja di supermarket lebih segar, supermarket begini, supermarket begitu. Menurut aku lebih efisien ya untuk kita yang hidup di kota besar yang butuh biaya lebih bahkan ya untuk berhemat.
Jadi aku lebih memilih atau menyarankan untuk belanja mingguan itu di pasar tradisional, dimana harganya itu perbandingan harga itu jauh banget ya sama yang di supermarket. Dan tenang aja, barang-barang di pasar tradisional itu juga segar-segar kok, tergantung kamu memilihnya gimana. Yang kelima, hemat biaya transportasi. Nah, untuk menghemat pengeluaran biaya transportasi, ada baiknya untuk memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Nah, kayak di Bali, mungkin di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, macet itu udah salah satu kayak rutinitas yang mungkin selalu terjadi dan kita alami. Jadi kalau pagi atau mungkin di jam-jam makan siang atau mungkin bahkan di jam-jam pulang kerja itu pasti macet. Nah, kalau makin lama kita di perjalanan itu pasti memakan banyak bahan bakar atau bensin. Nah, itu tuh kalau makin lama kan makin banyak ya bensinnya habis gitu ya. Nah, itu kalau misalnya setiap hari dalam jarak yang jauh kita macet-macetan lama, bayangin dong berapa biaya bensin atau bahan bakar yang harus kita keluarkan dalam 1 minggu atau per bulannya. Nah, lebih efisien ya. Untuk menghemat itu, pilihlah tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Tengok Mami. Tips yang terakhir nih, yang paling penting banget ya, harus diingat dan harus dilakukan ketika kita tinggal merantau, tinggal di tempat atau di kota besar. Ini harus banget kita lakukan, yaitu simpan atau tabung untuk biaya tidak terduga. Ini penting banget ya, harus dilakukan. Jadi mams atau bunda-bunda itu wajib menyisihkan uang atau menabung untuk biaya-biaya yang tidak terduga, misalnya seperti sakit, di jalan ban kita bocor, atau motornya rusak, atau mobilnya rusak, atau di pertengahan bulan itu kita harus ngeluarkan biaya, misalnya kayak aku ya yang ngontrak itu mungkin kerannya rusak, atau mungkin ada barang-barang yang penting di rumah itu rusak dan harus diperbaiki, kan itu perlu biaya ya. Nah, di situ kita wajib banget menyediakan atau menyisihkan uang untuk disimpan atau ditabung untuk biaya-biaya tak terduga seperti ini. Kalau dilihat sebenarnya kayak sepele banget ya hal-hal yang kayak gini, karena aku sendiri ngalamin ketika waktu itu misalnya anak sakit dan aku nggak punya pegangan uang sama sekali, itu bikin ya ampun, kenapa sih aku hidupnya jauh banget dari keluarga. Nah, itu aku sempat mikirnya kayak gitu. Nah, jangan sampai keadaan bikin kita itu down. Aku selalu ingetin diri aku tuh seperti itu ya, keadaan itu jangan sampai bikin kita down. Harusnya keadaan itu bikin kita tuh kayak makin semangat ya. Kalau aku tuh mikirnya yang kayak gitu. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa aku bagikan tentang mengatur keuangan untuk kita yang hidup di kota besar. Mudah-mudahan tips ini ada manfaatnya ya Mam, dan bisa diimplementasikan di kehidupan. Mungkin cuman segini aja yang bisa aku sharing untuk Mam sama bunda-bunda. Dan kebetulan juga ini belanjaannya udah hampir selesai ya. Tadi untuk sayur mayurnya udah selesai, tinggal aku beresin untuk lauk pauknya. Mungkin untuk sebagian orang, kita hidup di kota besar tuh enak gitu ya, mau ngapa-ngapain gampang, mau kemana-mana itu ada, mau butuh apa itu enak nyarinya. Tapi mereka tuh nggak tahu gimana sih caranya kita kayak aku gitu ya, ngatur keuangan gitu ya. Dan aku harus nabung untuk ongkos pulang ke kampung. Nah, itu tuh selalu jadi selalu aku ingat banget tuh sama Pak Su untuk nyisihkan uang buat kita pulang kampung. Makanya kalau misalnya tinggal di kota besar itu jangan dilihat yang enaknya aja, padahal sebenarnya yang gak enaknya itu lebih banyak. Oke Mams, ini udah di akhir video. Terima kasih ya yang sudah menonton. Mudah-mudahan tips-tips tadi ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.